warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada video kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah untuk mendengarkan dan dapat melihat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya, Bu Nelly Hidayat, telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan sedikit tentang kebanyakan zaman sekarang rata-rata perempuannya kebanyakan jadi pemimpin dan laki-laki mengikuti istrinya. Era modern ini banyak yang melihat adanya pergeseran peran di mana perempuan semakin banyak mengambil posisi kepemimpinan baik di ranah publik maupun di dalam rumah tangga. Sementara sebagian laki-laki tampak kehilangan inisiatif atau bersikap pasif. Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah sebuah tanggung jawab besar, amanah, bukan sekadar hak istimewa. Islam mengatur hal ini lengkap dengan dalil Al-Quran dan hadis. Tentang mengapa fenomena ini saat ini bisa terjadi di dalam dunia ini. Yang pertama, dalil tentang Al-Quran tentang kepemimpinan rumah tangga, fitrah dan hukum syariat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa laki-laki adalah pemimpin kawan dalam keluarga. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ibima fadallanallahu ba'dahu 'ala ba'din wa bina anfaqu min amwal ilhim. Artinya laki-laki suami itu pelindung, pemimpin bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Yang kedua, tanggung jawab kepemimpinan dalam hadis. Jika seorang laki-laki melepaskan tanggung jawabnya dan hanya mengekor atau tunduk sepenuhnya kepada keputusan istri tanpa adanya diskusi yang sehat, maka ia telah melalaikan amanah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang kepemimpinan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ada beberapa faktor realitis mengapa zaman sekarang posisi kepemimpinan sering kali bergeser kepada perempuan. Yang pertama itu ada di faktor ekonomi dan nafkah. Banyak suami yang tidak bekerja atau penghasilannya jauh di bawah istri, ketika istri menjadi tulang punggung utama secara psikologis dan realitas. Dominasi keputusan sering kali berpindah ke tangan istri, padahal gugurnya nafkah dari suami bisa mengikis wibawa sebagai kawan. Yang kedua, kesiapan mental dan edukasi. Banyak perempuan di zaman sekarang yang berkepemimpinan tinggi, mandiri dan memiliki kemampuan manajemen yang baik. Sebaliknya, jika sebagian laki-laki yang membekali dirinya dengan ilmu agama, tanggung jawab dan kedewasaan, mereka dapat menjadi fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan kedua, apakah umat Nasrani dikatakan ahli kitab? Apakah laki-laki muslim dibenarkan menikahi perempuan Nasrani? Yang pertama, apakah umat Nasrani pada zaman sekarang masih disebut ahli kitab? Ya, untuk mayoritasnya kita menjawab ya. Mayoritas utama ulama
mentafsirkan dalam fikih. Fikih termasuk 4 mazhab menetapkan bahwa umat Nasrani, Kristiani, dan Yahudi zaman sekarang ini tetap dikategorikan sebagai ahli kitab. Untuk penjelasannya, Al-Quran mengitifkan mereka meski akidahnya berubah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sudah mengkritik akidah umat Nasrani yang meyakini Trinitas atau menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 73. Walaupun akidah mereka sudah menyimpang saat itu, Allah SWT tetap menyebut mereka sebagai ahli kitab dalam ayat-ayat lain dan memberikan khususan hukum kepada mereka. Yang kedua, apakah laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Nasrani? Ya, secara hukum dasar Al-Quran memperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Hal ini bisa ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal zina utul hita bumin qalibukum iza attaba'at itaytumukhunna ujurahun. Artinya, dihalalkan bagimu menikahi perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mahar mereka. Yang ketiga, fatwa ulama zaman sekarang dan konteks di Indonesia. Meskipun hukum asalnya boleh, para ulama banyak memberikan catatan yang sangat ketat bagi umat, bagi Islam. Bahkan banyak yang memakmuruhkan hingga mengharamkan di zaman sekarang karena pertimbangan dampaknya tuh lebih ke maksiat atau mazadat. Yang pertama itu pandangan sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Bahkan sejak zaman sahabat Khalifah Umar bin Khattab pernah melarang para sahabat Nabi menikahi ahli kitab. Alasan bukan karena dalam Al-Quran berubah, melainkan karena kekhawatiran sosial. Jika laki-laki muslim lebih memilih wanita ahli kitab, wanita muslim akan kesulitan mencari suami. Yang kedua itu tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Indonesia ini telah mengeluarkan fatwa terkait pernikahan beda agama, termasuk dengan ahli kitab. Pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah hukumnya. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab itu hukumnya adalah haram dan mencegah kerusakan sadan liz azariyah. Mengapa para ulama zaman sekarang sangat membatasi atau melarangnya? Yang pertama itu ada pendidikan anak. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Jika ibunya adalah non-muslim, dikhawatirkan anak-anaknya akan ikut agama ibunya atau mengalami kebingungan imannya. Yang kedua, hukum positif negara. Di Indonesia, undang-undang perkawinan itu ada diterapkan pada pasal nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Katakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Secara administrasi, pernikahan beda agama sulit atau tidak bisa dicatat di KUA. Untuk kesimpulan, umat Nasrani zaman sekarang ini tetap dianggap ahli kitab secara status hukum fikih klasik. Hukum asal menikah mereka menurut Al-Quran adalah boleh. Namun melihat situasi zaman sekarang ini, teman-teman sering lihat kebanyakan di video-video atau konten kreator yang banyak menjelaskan tentang banyak menceritakan tentang muslim menikahi Nasrani. Itu risikonya itu ada pada anak atau keharmonisan antar keluarga.
dan aturan-aturan hukum di Indonesia. Para ulama modern dan MUI menetapkan hukum yang melarang atau mengharamkan pernikahan tersebut demi menjaga keimanan dan masa depan generasi muslim. Sekian untuk video kali ini. Apabila banyak kesalahan kata atau pengucapan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga baru memulai berbicara di depan video. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're